Selamat pagi, siang, dan malam kepada kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah pemrograman komputer yaitu yang berjudul SIKLIM, Smart Indoor Classroom Monitoring. Sebelumnya kami dari kelompok 10 perkenalkan anggota kami, nama saya Mikael Storus dan teman saya. Saya Ahmad Chandra Smurti. Saya Muhammad Haris Adi Pratama. Saya Ahmad Rafai Satrio Aji. Saya Ahmad Java Putra Pratama. Oke, next. Jadi di sini latar belakang masalah, untuk latar belakang masalahnya itu kondisi suhu ruang kelas yang tidak begitu optimal dan menurunkan konsentrasi, kenyamanan, dan efektivitas proses belajar mengajar. Oleh karena itu diperlukan sistem yang mampu memantau dan mengevaluasi kelayakan suhu secara real time untuk memastikan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Next. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuan programnya. Untuk rumusan masalah itu ada tiga. Yang pertama, merancang sistem pemantauan suhu otomatis di Python secara real time. Yang kedua, membuat antarmuka TK Inter yang jelas dan pembaruan data otomatis. Yang ketiga, mengembangkan prototipe perangkat lunak tanpa sensor fisik. Dan di sini untuk tujuan programnya ada tiga. Yang pertama, membuat sistem pemantauan suhu otomatis berbasis Python. Yang kedua, menyajikan data melalui antarmuka TK Inter yang mudah dipahami. Yang ketiga, menghasilkan prototipe perangkat lunak sebagai bukti konsep. Next. Nah, untuk dasar teori dan prinsip secara kerjanya, itu konsep monitoring untuk pengamatan kondisi lingkungan secara berkelanjutan terdiri dari pengumpulan data, pengolahan, sampai tampilan. Untuk suhu dan kenyamanan itu rentang nyaman ruang kelas dari 20 sampai 28 derajat Celcius. Di luar rentang ini menurunkan kenyamanan dan konsentrasi. Untuk teknologi yang digunakan itu ada Python, bahasa pemrograman utama sederhana dan andal, TK Inter, itu antarmuka tampilan, pembaruan data otomatis, dan random itu simulasikan data suhu tanpa sensor fisik. Untuk prinsip kerjanya itu ada simulasi nilai suhu, bandingkan dengan standar suhu nyaman, dan yang terakhir tampilan status secara otomatis dan real time. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian perencanaan sistem. Di sini terdapat dibagi menjadi tiga lapisan utama, yaitu lapisan data, lapisan proses, dan lapisan tampilan. Pada lapisan data, sistem akan mensimulasikan data suhu untuk 6 kelas menggunakan modul random. Lalu, pada lapisan proses, sistem melakukan perhitungan statistik seperti nilai rata-rata, suhu minimum, suhu maksimum. Lalu setelah itu mengklasifikasikan kondisi suhu berdasarkan standar yang telah ditentukan. Pada lapisan tampilan, seluruh pengolahan data ditampilkan dalam bentuk dashboard berbasis TK Inter yang dapat diperbarui secara otomatis sehingga informasi dapat dipantau dengan lebih mudah. Next. Selanjutnya ada rancangan fungsional. Data disusun menggunakan list of dictionary yang mempresentasikan 6 kelas yaitu ke 101 hingga 106. Struktur ini dipilih karena bersifat modular sehingga mudah dikembangkan apabila jumlah kelas berubah di masa mendatang. Selanjutnya terdapat fungsi status kelas average yang berfungsi mengklasifikasikan kondisi kelas berdasarkan nilai rata-rata suhu yang diperoleh. Fungsi ini menghasilkan status kelayakan kelas, kode warna indikator, serta label kondisi seperti normal, terlalu panas, atau terlalu dingin. Berikutnya terdapat fungsi utama yaitu update data. Fungsi ini mengatur seluruh alur kerja sistem, mulai dari membangkitkan data suhu simulasi, menghitung statistik, menentukan status setiap kelas, hingga memperbarui tampilan dashboard secara otomatis. Untuk memastikan data selalu diperbarui, sistem menggunakan mekanisme auto update melalui metode after pada CK Inter. Metode ini memungkinkan pembaruan dilakukan setiap 10 detik tanpa mengganggu kinerja maupun tampilan aplikasi. Melalui perancangan sistem dan rancangan fungsional ini, aplikasi dapat
melakukan pemantauan kelas secara otomatis, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Demikian penjelasan saya dan juga teman saya. Selanjutnya ada rancangan struktural. Di sini Enter jendela utama dari tampilan program ini menggunakan ukuran 1100 dikali 700 piksel dengan latar gelap untuk kenyamanan mata. Lalu frame ringkasan bagian atas menampilkan jumlah kelas, status layout, suhu rata-rata, dan tombol refresh. Lalu untuk panel kelas disusun dengan ukuran 2 kali 3 menampilkan nama kelas, suhu rata-rata, suhu rata-rata, eh, suhu minimum, suhu maksimum, serta status dengan warna indikator. Lalu untuk implementasi program, struktur data dibuat dalam daftar 6 kelas dalam bentuk list of dictionary, variabel pengatur tampilan dan timer, pembaruan otomatis. Lalu untuk logika klasifikasi, menggunakan fungsi status kelas, memeriksa rata-rata suhu, lalu mengembalikan status kelayakan, menggunakan warna dan keterangan kondisi, lalu simulasi data menggunakan random.choice untuk memilih kondisi suhu, lalu random uniform menghasilkan nilai sesuai rentang dengan dengan suhu dingin dari 15 sampai 19,9 derajat Celcius, suhu normal 20 sampai 27,9 derajat Celcius, dan suhu panas 29 sampai 33 derajat Celcius. Lalu untuk antarmuka TK Inter disusun dalam kisi 2 kali 3 tema gelap dan tampilan diperbarui secara otomatis setiap 10 detik. Selanjutnya, ini untuk tampilan antarmuka aplikasi. Di sini ada judulnya Siklim, monitoring suhu ruangan kelas. Lalu ada daftar kelasnya 101 sampai 106. Ada tombol refresh, rata-rata, kelas yang layak, dan totalnya. Next. Berikut merupakan alur kerja program, yaitu dimulai dari inisialisasi window TK Enter dan widget GUI, panggil update underscore data, pertama kali saat startup, lalu kita untuk logikanya, untuk setiap kelas, dari kelas 101 sampai 106, pilih kondisi acak, generate 5 suhu, hitung average, min, max, tentukan status, lalu update label GUI, graphic user interference, lalu hitung ringkasan global, update label ringkasan graphic user interface, jadwalkan ulang update underscore data setelah 10 detik, lalu menunggu input atau timer. Jika tombol refresh ditekan, jika tidak, maka kita kembali ke tunggu atau input timer. Jika iya, maka update underscore data. Jika timer 10 detik habis, jika kita memilih tidak, maka akan kembali ke tunggu input timer. Jika iya, maka update underscore data. Jika jendela ditutup, jika tidak, maka kembali lagi ke input timer. Lalu, jika iya, maka program selesai. Next. Eh, Berikut ini merupakan hasil pengujian fungsional, dimulai dari startup aplikasi berstatus berhasil, auto update berhasil, tombol refresh statusnya berhasil, klasifikasi di bawah 20 Celcius berhasil, Klas- klasifikasi antara 20 sampai 28 Celcius berhasil, klasifikasi lebih dari 28 Celcius berhasil, ringkasan global statusnya berhasil, terakhir stabilitas 60 menit statusnya berhasil. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulannya. Siklim ini berhasil dikembangkan sebagai prototipe pemantauan suhu berbasis Python tanpa sensor fisik, yaitu menggunakan TK Inter untuk tampilan dan random untuk simulasi datanya. Sistem ini memantau 6 kelas yang sudah dijelaskan teman saya tadi, dan memperbarui data setiap 10 detik
mengklasifikasikan suhu sesuai standar kenyamanan dan berjalan stabil. Semua target tercapai dan siap dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, selanjutnya tentang saran pengembangan, mengintegrasi, mengintegrasikan sensor suhu dan mikrocontroller untuk data nyata, tambahkan penyimpanan data ke SQLite atau CSV, membuat fitur notifikasi peringatan saat suhu tidak layak, sediakan menu pengaturan agar mudah diubah tanpa mengubah kode, dan kembangkan versi berbasis web untuk pemantauan jarak jauh. Oke, demikian presentasi dari kelompok 10 mengenai siklim. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Oke.